Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah dosa besar yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala, yaitu zina. Zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan terlarang dalam Islam. Dosa zina memiliki konsekuensi yang berat, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Bagi hambanya yang bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Bagi para pelaku zina yang ingin bertaubat dan menghapus dosanya, terdapat beberapa amalan yang bisa dilakukan. Amalan-amalan ini menjadi ikhtiar untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan yang benar. Langkah-langkah bertaubat dari zina. Yang pertama, menyadari kesalahan dan menyesalinya dengan sungguh-sungguh. Langkah pertama dan terpenting dalam bertaubat dari zina adalah menyadari kesalahan dan menyesalinya dengan sungguh-sungguh. Penyesalan ini harus datang dari lubuk hati terdalam, bukan hanya karena takut akan hukuman atau konsekuensi duniawi. Tanda-tanda penyesalan yang sungguh-sungguh antara lain yaitu merasa sedih dan hancur atas perbuatan yang telah dilakukan, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan zina kembali, berusaha menembus dosa dengan melakukan amalan-amalan baik, merasa malu dan ingin membersihkan diri dari dosa. Yang kedua, berhenti melakukan zina dan segala perbuatan tercela lainnya. Setelah menyadari kesalahan dan menyesalinya, langkah selanjutnya adalah berhenti melakukan zina dan segala perbuatan tercela lainnya. Hal ini termasuk menjauhi segala hal yang dapat mengantarkannya kembali kepada zina, seperti pergaulan bebas, mengonsumsi pornografi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, melakukan sholat taubat. Sholat taubat merupakan salat sunat yang dilakukan untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Sholat taubat dapat dilakukan kapan saja, namun dianjurkan untuk dilakukan pada sepertiga malam terakhir. Tata cara melakukan sholat taubat: yang pertama, niat sholat taubat. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca surat lainnya yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Terus selanjutnya ruku dan i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, membaca tasyahud akhir, dan salam. Membaca tasyahud dan salam. Yang keempat, memperbanyak istighfar dan doa. Istighfar dan doa merupakan senjata ampuh bagi seorang hamba untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar dan doa di setiap waktu, terutama setelah sholat dan di sepertiga malam terakhir. Yang kelima, memperbanyak amalan baik. Melakukan amalan-amalan baik seperti sholat, puasa, sedekah, dan membaca Al-Quran dapat membantu menghapus dosa-dosa yang telah diperbuat.
Semakin banyak amalan baik yang dilakukan, semakin besar peluang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menjauhi diri dari pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk dapat menyeret seseorang kembali kepada perbuatan dosa. Oleh karena itu, penting untuk menjauhi diri dari pergaulan bebas yang buruk dan mencari teman-teman yang solih dan solihah. Yang ketujuh, menjaga diri dari godaan setan. Setan selalu berusaha menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga diri dari godaan setan dengan memperkuat iman dan takwa. Yang kedelapan, berhijrah ke jalan yang benar. Berhijrah ke jalan yang benar berarti meninggalkan segala perbuatan dosa dan kembali kepada ajaran Islam yang benar. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari ilmu agama, mencontoh akhlak Rasulullah, dan senantiasa beramal soleh. Ada salah satu kisah dari istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu an. Pernah dipitnah berzina. Beliau diuji dengan cobaan yang sangat berat. Namun beliau tetap teguh pada pendiriannya dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Aisyah kemudian dibebaskan dari tuduhan zina dengan turunnya ayat Al-Quran yang dikenal dengan surat An-Nur. Kisah Aisyah radhiyallahu anha ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi hamba-hambanya yang beriman dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Sobat-sobat muslim, marilah kita senantiasa menjaga diri dari perbuatan dosa, terutama zina. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Bagi yang telah terjerumus dalam dosa zina, janganlah berputus asa untuk bertaubat. Segeralah bertaubat dengan sungguh-sungguh dan lakukan amalan-amalan yang telah disebutkan di atas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita dan membimbing kita ke jalan yang benar. Terima kasih yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga yang sedang menonton diberikan kesehatan, diberikan lancar rezekinya dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.